hari ini saya melihat bahwa harapan yang diberikan oleh Gus Dur terhadap Pak Mahfud itu memang terbukti. Dan mudah-mudahan hari ini Gus Dur bisa tersenyum. Gus Dur sempat mengatakan bahwa Mahfud MD adalah sosok yang bisa mengubah Indonesia. Iya. Sulaiman, kalau kita cerita tentang Prof. Mahfud, kedekatan dengan Gus Dur, saya pernah mewawancarai beliau. Memang beliau begitu dalam mencintai Gus Dur. Beliau tak terasa, nggak bisa menahan tangis. Bagaimana sedihnya Gus Dur jatuh dari tampuk kepemimpinan akibat dari konspirasi politik. Saya bangga membantu orang yang punya ini ya, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Squad TV, kita akan berbincang tentang Pak Mahfud dan Gus Dur. Ya. Saya sekarang berhadapan dengan Kang Sulaiman, mantan ajudannya Gus Dur. Apa kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Kang Sulaiman, ya, berbicara tentang Prof. Mahfud mengungkap dugaan TPPU 349 triliun dan kemarin melakukan RDP dengan Komisi 3. Dalam sebuah berita atau catatan bahwa Pak Mahfud itu salah satu menteri atau santri Gus Dur yang sangat dicintai. Konon kabarnya ada dua yang sangat dicintai oleh Gus Dur di bidang hukum, Baharudin Lopa dan Pak Mahfud. Betul. Bagaimana nih cerita Gus Dur melihat sosok Pak Mahfud yang Anda tahu? Iya, Profesor Dr. Mahfud MD atau Pak Mahfud sekarang yang menjabat sebagai Menko Polhukam memang punya kedekatan khusus dengan Gus Dur ya. Jadi dulu Gus Dur berharap bahwa penegakan hukum di negara kita memang dipercayakan oleh dua tokoh, yaitu almarhum Baharudin Lopa yang waktu itu sempat diangkat menjadi Jaksa Agung, cuma karena beliau dipanggil oleh Allah setelah menjabat 1 bulan, sehingga Gus Dur sangat berharap besar oleh satu lagi yaitu Pak Mahfud gitu ya. Karena menurut Gus Dur Pak Mahfud adalah orang yang baik, jujur, berani dan pintar gitu ya. Sehingga Gus Dur sangat berharap besar untuk bagaimana caranya menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Karena saya melihat sepak terjang Pak Mahfud hari ini memang sudah sangat mumpuni ya. Beliau pernah menjadi Menteri Menko Polhukam, pernah menjadi Menteri Menkumham, pernah menjadi Menteri Pertahanan, dan sekarang Menko Polhukam, juga pernah jadi anggota Dewan, juga pernah menjadi hakim, ketua MK, sehingga memang Pak Mahfud sudah sangat mengetahui sepak terjang korupsi di Indonesia. Sehingga hari ini saya melihat bahwa harapan yang diberikan oleh Gus Dur terhadap Pak Mahfud itu memang terbukti. Dan mudah-mudahan Pak Mahfud bisa terus berjuang untuk memperbaiki negara ini. Karena sepanjang yang saya tahu, dulu Gus Dur sering sekali berdiskusi dengan Pak Mahfud setelah Gus Dur tidak menjadi presiden, dan sering menanyakan tentang hukum dan lain sebagainya. Dan ketika Pak Mahfud memberikan pandangan hukum ke Gus Dur, walaupun itu barangkali agak sedikit berbeda dengan Gus Dur, dan Gus Dur
menghormati dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud memang orang yang sangat berintegritas. Dan mudah-mudahan hari ini Gus Dur bisa tersenyum karena Pak Mahfud bisa betul-betul menjalankan apa yang Gus Dur harapkan. Jadi kalau seandainya Gus Dur masih ada, melihat sepak terjang Pak Mahfud sekarang ini, Anda yakin bahwa Gus Dur betul-betul bahagia bahwa orang yang sangat diandalkan, orang yang sangat dia cintai itu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh dedikasi dan integritas. Iya. Saya mungkin melihat seperti itu karena ketika saya sampaikan ke Gus Dur bahwa Pak Mahfud mau ketemu, biasanya Gus Dur langsung memberikan waktu. Oh, antusias. Iya, karena Gus Dur melihat bahwa Pak Mahfud itu betul-betul mengikuti jejak Gus Dur dalam memperjuangkan negara ini. Karena Gus Dur dalam suatu wawancara di salah satu stasiun TV, Gus Dur pernah bilang bahwa negara ini memang penakut, penakut ketika memang menghadapi para koruptor, para orang yang bahasa Gus Dur maling, sehingga negara yang begini kaya dan negara yang begini besar justru negara hari ini terlihat seperti miskin. Karena memang harus ada orang yang berani, jujur, berintegritas yang bisa harus melawan itu. Karena kalau kita lihat sepak terjang Pak Mahfud hari ini, ketika dia mengungkap suatu masalah itu pasti berbasis data, sehingga manakala ada yang coba untuk menyerang beliau, maka biasanya Pak Lut semakin berani. Karena tipikal Pak Mahfud begitu. Pak Mahfud itu nggak bisa ditekan. Kalau ditekan dia makin betul itu berani gitu. Itu sebetulnya pernah Gus Dur lakukan di masa-masa Orde Baru. Berarti dengan kekuatan. Jadi karakteristik Pak Mahfud itu hampir mirip dengan Gus Dur gitu ya. Saya rasa begitu, karena Pak Gus Dur ini kan dianggap Pak Mahfud adalah mentor politik dan guru agamanya, sehingga tentunya langkah-langkah yang dilakukan oleh Gus Dur dulu, insya Allah akan diikuti oleh Pak Mahfud. Ada pesan khusus Gus Dur ketika hidup itu terhadap Pak Mahfud yang pernah Anda dengar atau diceritakan Gus Dur kepada Anda? Mungkin Pak Mahfud sendiri yang lebih tahu. Cuma memang saya pernah dengar ketika Gus Dur cerita gitu, saya pernah tanya Pak Mahfud itu gimana emang Pak gitu ya. Dia bilang Pak Mahfud itu orang baik, orang berintegritas, jujur, dan itu salah satu orang yang berani juga nanti itu, sehingga mudah-mudahan nanti ya bisalah berbuat mengubah negara ini untuk merubah dan juga memerangi korupsi di negara ini. Jadi Gus Dur sempat mengatakan bahwa Mahfud MD adalah sosok yang bisa mengubah Indonesia terhadap penegakan hukum. Iya, karena saya melihat kan ketika dialog Gus Dur dengan Pak Mahfud itu tentunya kan apa yang disampaikan Pak Mahfud begitu, tentu Gus Dur juga memberikan masukan atau wejangan. Bagaimana ketika ada suatu persoalan, maka Pak Mahfud bagaimana harus menyikapi. Sepertinya Pak Mahfud itu betul-betul mengikuti apa yang Gus Dur sarankan. Sehingga saya melihat bahwa Gus Dur melihat bahwa Pak Mahfud mungkin salah satu tokoh yang bisa diandalkan selain almarhum Baharudin Lopa. Ya pemirsa, kalau bisa saya disimpulkan dari perkataan Kang Sulaiman bahwa Gus Dur pernah berujar bahwa Profesor Dr. Mahfud MD adalah sosok atau salah satu sosok tokoh nasional yang bisa mengubah bangsa dalam urusan
masalah hukum. Kang Sulaiman, kalau kita cerita tentang Prof Mahfud, kedekatan dengan Gus Dur, saya pernah mewawancarai beliau. Memang beliau begitu dalam mencintai Gus Dur. Jadi ketika saya mewawancarai beliau, bagaimana dia ketika itu detik-detik kejatuhan Gus Dur, dan beliau dalam wawancara itu beliau tak terasa, nggak bisa menahan tangis. Bagaimana sedihnya Gus Dur jatuh dari tampuk kepemimpinan akibat dari konspirasi politik. Kita lihat coba Kang Sulaiman video. Gus, kompromi aja Gus. Ini realitas. Gus Dur kalah sudah di lapangan. Marah lagi Gus Dur. Realitas katanya. Kita harus buat realitas baru katanya Gus Dur. Tahu kamu menjatuhkan Pak Harto dulu karena kita berani membuat realitas baru. Masa sekarang sudah ada realitas begini kamu takut katanya. Enggak, saya enggak mau. Pokoknya saya enggak mau kompromi dengan partai. Jatuh dia. Jatuh. Ya, itu pengalaman di situ ya. Tapi saya bangga membantu orang yang punya ini ya. Bangga. Ya. Nah, video itu kalau saya melihat begitu dalam cinta kekaguman Mahfud MD terhadap Gus Dur. Mungkin seperti itu yang Anda lihat. Iya, karena waktu waktu Gus Dur jatuh begitu ya, Pak Mahfud memang juga memberikan pandangan bahwa Gus Dur secara hukum itu tidak salah, tapi karena proses politik lah yang pada akhirnya Gus Dur harus mundur gitu ya. Iya. Dan mundurnya Gus Dur juga karena Gus Dur tidak mau ada pertumpahan darah, dan mungkin di situ yang menurut Pak Mahfud menambah hormat terhadap Gus Dur gitu ya, bahwa jabatan itu nggak segala-galanya. Iya. Dan saya pikir Pak Mahfud juga seperti itu, karena dengan begitu pengalaman Pak Mahfud yang panjang, saya melihat beliau tetap sosok yang sederhana gitu ya. Sehingga saya melihat tidak ada diri perubahan Pak Mahfud ketika beliau menjabat, ketika beliau tidak menjabat, ketika beliau masih ada Gus Dur maupun tidak. Gitu saya melihat. Betul, kesedihan Mahfud MD memang terlihat sampai kini saya lihat. Begitu terkoyaknya hati Mahfud MD ketika Gus Dur jatuh, detik-detik jatuh. Sampai tak terasa saya lihat itu menitikan air mata. Kang Sulaiman, bagaimana kalau melihat kita remind ke belakang tentang kejatuhan Gus Dur? Apakah ada rasa sedih yang mendalam? Sayanya. Iya, saya melihat bahwa Gus Dur kan selama ini memang hanya ingin berusaha bagaimana negara ini menjadi maju dan besar gitu ya, dan proses politik lah yang menjatuhkan beliau, sehingga apa yang dituduhkan ke beliau itu kan sebetulnya tidak terbukti, karena buat Gus Dur itu mungkin sudah selesai dengan dunianya, tapi dia berusaha untuk bagaimana supaya negara ini bisa menjadi maju, karena begitu besar dan begitu cintanya dia dengan negara Indonesia, negara kesatuan Indonesia. Kalau Prof Mahfud begitu dalam dan mengenang bagaimana kesedihan, mungkin terkoyaknya hati beliau ketika Gus Dur jatuh, apa yang Anda rasakan atau pernah alami begitu sedihnya atau begitu merindukannya terhadap Gus Dur, terhadap sosok Gus Dur? Apakah pernah ada seperti itu, perasaan itu? Perasaan saya. Perasaan Anda? Iya, tapi saya melihat kan Gus Dur juga ketika memang waktu itu lengser, saya juga mungkin merasa sedih gitu ya, karena mungkin apa yang beliau cita-citakan itu kan belum sempat terwujud gitu ya. Bagaimana negara ini betul-betul dikelola dengan sesuai dengan undang-undang. Tapi saya melihat bahwa ketika Gus Dur jatuh,
menjadi presiden pun ternyata tidak terlalu tidak menjadi pikiran Gus Dur juga. Ternyata beliau tetap eksis dan beliau akhirnya membuat rumahnya itu menjadi rumah rakyat gitu, sehingga semua tamu yang mempunyai keluhan itu Gus Dur selalu mendengar gitu ya, sehingga menjadi presiden atau tidak menjadi presiden buat Gus Dur itu nggak masalah. Ternyata tidak merasa terpukul atau bagaimana, yang penting beliau sudah berusaha gitu ya. Dan hari ini kan banyak sahabat atau kader beliau yang mungkin melanjutkan apa yang Gus Dur belum perjuangkan ya. Salah satunya saya melihat ada Pak Mahfud MD, mungkin juga ada Pak Luhut di situ, dan juga kader-kader yang lain. Caimin, salah satunya juga Hovifa, ada Mas Saiful, ada Gus Yahya, ada Kiai Said gitu ya. Dan beliau-beliau lah orang yang ketika Gus Dur sudah tidak menjabat juga tetap menemani Gus Dur. Masih. Kang Sulaiman, ini kan bulan Ramadan, kemudian juga Idul Fitri. Kerinduan apa yang Anda alami terhadap Gus Dur? Iya, biasanya kalau di masa-masa Ramadan seperti ini gitu ya, terkadang Gus Dur kan suka ikut sahur keliling sama Bu Sinta, terkadang. Tapi lebih banyak memang Gus Dur lebih banyak mengisi pengajian di beberapa daerah, sehingga melakukan buka bersama gitu atau sahur bersama itu jadi suatu tradisi buat Gus Dur gitu. Dan siangnya biasanya beliau ngaji kitab kuning di depan rumahnya itu di Masjid Al-Munawwar gitu. Dan kerinduan itu kan sekarang sudah tidak ada gitu ya, bahwa rutinitas itu tidak ada. Ramadan itu saya bersama beliau itu begitu terkesan Anda itu. Terkesan dan begitu religius dan begitu padat acara beliau gitu, sehingga kita menjalankan puasa itu juga dengan ringan, karena hampir tiap waktu ada kegiatan, ada tamu, sehingga nggak terasa. Dan Gus Dur selalu bilang sama saya, nanti setiap ada tamu atau wartawan di kantor PBNU, kamu siapin itu takjilnya gitu. Sehingga setiap bulan puasa itu saya sudah pesen itu sama kolak untuk biasanya wartawan kan wartawan di situ buka bareng sama Gus Dur. Apa yang dimakan wartawan ya itu dimakan Gus Dur. Jadi sederhana sih. Harapan-harapan apa ketika Gus Dur masih hidup yang belum tersampaikan kepada Prof Mahfud? Iya. Tentu saya sangat bangga dan berharap bahwa salah satu kader atau santri atau sahabatnya Gus Dur, yaitu Profesor Mahfud MD, terus meneruskan apa yang selama ini Gus Dur perjuangkan yang belum selesai. Iya. Tentu banyak sekali persoalan yang terjadi di negara kita, tentu terutama adalah kepastian hukum, juga tentang penindakan terhadap koruptor gitu ya, yang menjadi masalah di negara kita yang menghambat pembangunan. Mungkin Gus Dur juga salah satu cita-citanya itu bagaimana negara ini betul-betul menjadi maju, tentu dengan penegakan hukum yang betul-betul tegas. Dan harapannya adalah hari ini di sahabatnya beliau, yaitu di Profesor Dr. Mahfud MD, dengan segala kapasitasnya beliau, tentu mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan apa yang belum selesai Gus Dur perjuangkan oleh Gus Dur. Dan saya juga menaruh hormat terhadap Pak Mahfud, karena ketika hari ini saya ketemu beliau, biasanya Pak Mahfud selalu masih negur ketika terakhir di pertemuan G20, ketika beliau
dikawal karena beliau bersama Panglima TNI sama Kapolri gitu. Iya. Dan melihat saya dari kejauhan itu beliau manggil, "Man sih." Oh iya, Mahfud. Akhirnya saya nerobos kawalan kan. Iya. Saya salaman sama beliau. Ya biasanya sih beliau cuma nanya, "Gimana kabar?" gitu. "Kamu masih ikut sama Balut?" "Masih, Pak," saya bilang gitu. Iya. Ya udah, sehat-sehat ya gitu. Dan itu menurut saya salah satu yang saya kagumi ya, beliau tidak berubah. Ketika ketemu bersama istrinya pun di setiap acara contoh perkawinan, Pak Mahfud selalu ketika saya salaman selalu cari istrinya, "Ma gitu. Sulaiman gitu." Oh, Masya Allah. Karena ketika saya menikah dulu pun kan Gus Dur pernah bilang sama Pak Mahfud nanti jadi saksi nikah saya. Cuma karena Pak Mahfud waktu itu ada jatah ngajar di Jogja, sehingga dia tidak hadir, cuma menitipkan batik ke saya, dan hari ini batik saya simpan karena buat saya itu pemberian yang sangat istimewa dari sahabat yang selama ini dekat sama Gus Dur gitu. Iya. Jadi kenangan saya memang banyak. Dan saya tahu persis Pak Mahfud orangnya ya sederhana ya. Iya. Walaupun sudah jadi Menko. Sudah jadi Menko, makanya ketika dia jadi menteri biasanya pasti dia menempati rumah dinas karena rumahnya yang di Tanjung Barat nggak layak untuk jadi seorang menteri gitu ya, kecil. Terus saya ya mungkin karena ya adanya kan di perkampungan ya, karena Pak Mahfud mungkin nggak mau juga nanti ganggu masyarakat ketika ada kawalan, sehingga ya udahlah setiap jabat apapun dia nempatin rumah dinas gitu. Ya pemirsa, itulah sosok Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, salah satu orang kepercayaannya Gus Dur, salah satu sosok yang dibanggakan Gus Dur, dan salah satu sosok yang diharapkan oleh Gus Dur mengubah bangsa Indonesia lebih baik. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.